Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama saya HS. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita anime Ikebukuro Westgate Park episode yang kedua. Oke guys, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Episode kedua ini dibuka dengan memperlihatkan seorang tokoh pendatang baru di Ikebukuro yang bernama Ozaki Kyoichi. Terlihat ia sedang menari dan menarik banyak perhatian, termasuk Makoto di sana yang juga menyaksikannya. Keesokan harinya, kita diperlihatkan sebuah rumah makan yang sedang mempromokan dagangannya. Di samping itu, terlihat juga seorang karyawan yang bernama Mitsuki sedang dihukum karena telat datang ke tempat kerjanya. Lalu, terlihat juga Makoto dan Takashi yang ternyata juga sedang makan di sana. Dan juga membicarakan pekerjaan yang sekarang sudah banyak menguras waktu, mental, juga fisik. Dan juga dibayar dengan murah. Sesaat mereka sedang mengobrol, datanglah seorang karyawan yang mendatangi mereka. Yang ternyata pria bernama Masaru ini jugalah teman mereka. Singkat waktu, Makoto, Takashi, Hiroto, dan juga Masaru pergi ke sebuah taman, di mana di sana mereka membicarakan tentang Mitsuki yang saat itu dihukum. Dan ternyata yang menghukumnya itu adalah polisi militer yang selalu mendatangi beberapa tempat untuk menghukum orang yang bermasalah. Namun, Takashi merasa jika itu bukanlah hal yang pantas. Ia juga mencurigai ada anggota geng lain yang terlibat dalam penghukuman para karyawan tersebut, di mana ia mencurigai sebuah anggota geng bernama Red Angel, yang juga Ozaki Kyoichi baru bergabung di sana. Akan tetapi, Takashi masih belum cukup mempunyai bukti. Ia pun menyuruh Makoto dan Masaru untuk menyelidikinya. Kemudian, setelah Takashi dan Hiroto pergi, Masaru menceritakan pada Makoto saat ia bersama temannya yang pulang kerja, di mana temannya membicarakan jika menginginkan gaji lemburannya dibayar lebih. Namun, perusahaannya tidak memberikannya. Dan saat mereka berpisah, Masaru mendengar keributan. Yang ternyata temannya itu sudah dikeroyok oleh kelompok tidak dikenal. Dan setelah itu temannya pun berhenti dari kerjaannya. Lalu Masaru dan Makoto pun berniat pulang. Akan tetapi, mereka dicegat oleh beberapa orang anggota Red Angel. Beruntung di antara mereka ada yang mengenali Makoto dan meredam semua anggota Red Angel. Lalu, Sins beralih pada seorang pegawai yang berniat bunuh diri melompat dari gedung. Yang ternyata orang tersebut adalah Mitsuki. Makoto dan Masaru pun bergegas ke tempat tersebut dan mencoba membujuk Mitsuki untuk menghentikan aksinya. Namun, Mitsuki memilih melompat karena melihat polisi militer yang menghukumnya saat itu sedang berada di bawah. Beruntung ketika melompat, tim penyelamat sudah menyiapkan keamanan, yang alhasil Mitsuki pun tidak jadi mati. Keesokan harinya, terlihat Makoto, Takashi, dan Hiroto berniat menjenguk Masaru. Mereka membicarakan Masaru semalam saat pulang ia dikeroyok oleh 5 orang tidak dikenal. Singkat waktu, mereka pun sampai di rumah sakit. Dan ternyata di sana ia juga dirawat bersama dengan Mitsuki. Di sana Mitsuki menceritakan hal yang menyebabkannya berniat bunuh diri. Sesaat Mitsuki bercerita, tiba-tiba datanglah Ozaki Kyoichi dan anggota Red Angel lainnya, yang membuat pasien lainnya pun ketakutan. Sesaat suasana panas ketika anggota Red Angel berhadapan dengan Takashi dan Hiroto. Makoto menanyakan tentang tujuan Ozaki ke rumah sakit. Ozaki pun menjawab jika mereka berniat menjenguk anggota barunya. Tidak lain dan tidak bukan ternyata Mitsuki lah orangnya yang baru bergabung dengan anggota Red Angel.
Singkat waktu, terlihat Ojaki, Takashi, dan yang lainnya sedang membicarakan kesalahpahaman mereka yang saling mencurigai keterlibatan sebuah perusahaan dengan geng mereka masing-masing. Lalu mereka pun menyadari jika perusahaan yang bernama OK Holding tersebut sengaja ingin mengadu dombakan geng G-Boy dan Red Angel. Keesokan harinya, Masaru dan Makoto pun mendatangi konferensi pers para petinggi perusahaan OK Holding, di mana mereka mempertanyakan tentang Mitsuki yang mencoba bunuh diri dan banyaknya karyawan yang meninggal. Dan diduga itu ada kaitannya dengan perusahaan OK Holding tersebut. Namun si pemiliknya pun menyangkalnya jika perusahaannya tidak pernah terlibat tentang hal itu. Lalu Makoto dan Masaru pun berdiri dan mengatakan jika saat Masaru mengundurkan diri dari perusahaannya, keesokan harinya ia dikeroyok oleh orang tidak dikenal. Singkat waktu, diperlihatkan Masaru yang sedang berjalan pulang sendirian. Lalu, tiba-tiba ia dicegat oleh 5 orang yang akan menghajarnya. Akibat Masaru melakukan pengakuan pada jumpa pers saat itu. Namun, ketika 5 orang itu akan menghajar Masaru, muncullah para anggota G-Boy dan Red Angel, yang ternyata mereka semua sudah merencanakan menjebak para pengeroyok tersebut agar muncul. Dan mereka pun bertarung seketika. Hingga akhirnya kelima orang tersebut pun tidak berdaya dihajar oleh orang-orang G-Boy dan Red Angel. Lalu Takashi pun mengajak Mitsuki untuk bergabung dengan G-Boy dan meninggalkan Red Angel, karena ia kagum dengan keberaniannya. Namun tentu saja Ojaki tidak mengizinkannya. Singkat waktu, setelah kejadian itu, akhirnya para anggota G-Boy dan Red Angel pun berdampingan di kota Ikebukuro. Di samping itu, Makoto mendapatkan pesan jika kedua orang polisi militer yang selalu menyuruh kelima orang preman untuk mengeroyok orang-orang yang membangkang pada perusahaan OK Holding, sekarang mereka telah ditangkap dan dinyatakan bersalah. Dan episode 2 pun sudah berakhir. Oke guys, sampai di sini pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. And see you next video.